Kampus merupakan miniatur masyarakat yang mempertemukan berbagai individu dari latar belakang yang berbeda. Di dalam lingkungan kampus, mahasiswa datang dari beragam suku, agama, budaya, bahasa, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Keberagaman ini menjadi sebuah kekayaan yang sangat berharga, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan potensi konflik apabila tidak disertai dengan pemahaman dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, pendidikan multikultural menjadi sangat penting untuk diterapkan di lingkungan kampus. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengajarkan pentingnya menghargai keberagaman dalam masyarakat. Nah, dalam lingkungan kampus sekitar kita, pendidikan multikultural membantu mahasiswa memahami bahwa setiap individu memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dengan memahami perbedaan tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai satu sama lain. Nah, pendidikan multikultural juga memiliki peran penting dalam mencegah munculnya sikap intoleransi di lingkungan kampus kita. Melalui pendidikan ini, mahasiswa diajak untuk memahami bahwa perbedaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pendidikan multikultural juga mendorong terciptanya dialog antar budaya yang dapat memperkuat rasa saling menghargai. Implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui integrasi materi keberagaman dalam kurikulum, penciptaan lingkungan belajar inklusif, kegiatan interaksi antar budaya, serta penanaman nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilannya sangat bergantung pada peran pendidik sebagai teladan yang terbuka dan adil, serta dukungan keluarga dan masyarakat agar nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten. Video tersebut merupakan contoh dari pendidikan multikultural di lingkungan kampus. Mereka datang dari berbagai suku, ras, dan bahasa yang berbeda-beda. Pendidikan multikultural berperan sangat penting dalam lingkungan kampus untuk mencegah sikap intoleransi. Intoleransi sering muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap perbedaan, adanya prasangka, stereotip, atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Jika hal ini dibiarkan, maka dapat merusak hubungan antara mahasiswa dan mengganggu suasana belajar. Dengan pendidikan multikultural, mahasiswa diajak untuk memahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan harus dihormati. Mahasiswa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang damai dan toleran. Sebagai generasi muda dan calon pemimpin bangsa, mahasiswa harus mampu menjadi contoh dalam menghargai keberagaman dengan memiliki sikap terbuka, empati,
Kayaknya halaman 29 nih. Coba lihat di halaman 29. Iya, kayaknya ada deh. Ini juga ya. Ada kayaknya. Kayaknya kita harus bagi tugasnya deh. Soalnya banyak. Maaf ya, aku datang terlambat karena habis dari perpustakaan. Iya, gak apa-apa. Sini lanjut. Kita sekelompok sama Rahel ya? Iya. Agak canggung sih. Iya, sama aku juga. Oh, nanti kita lihat ya. Ini udah bener nih. Ini aku udah nemuin beberapa referensi. Mungkin bisa untuk tugas kita. Aneh dari Rahel itu. Ya wajar jarang kita nggak selevel. Kok pada belum pulang sih? Lagi bahas apa nih? Kok kayaknya seru banget. Kita kan lagi bahas itu, si Rahel itu. Lah, emangnya kenapa sih Rahel? Ya nggak apa-apa sih, ada yang beda aja. Emang perbedaan itu ada masalah ya? Ya agak canggung gitu ya. Mungkin kita itu ngerasa canggung karena belum kenal Rahel aja ya. Mungkin nanti kalau udah kenal kita gak secanggung itu kok. Ya udah yuk pulang yuk. Ayo. Boleh yuk. Kita besok jadi kan yang mau jalan-jalan, yang mau nongki-nongki. Jadi. Oke. Kita enaknya nongki di mana ya? Di mana aja sih, yang penting yang mewah-mewah. Kalau kita ajak Rahel juga kan? Ya enggak lah, kita kan gak selevel sama Rahel. Kita kan golongan yang hedon-hedon. Iya, kita nongkinya hedon-hedon, jangan ngajak Rahel. Betul banget. Emang kenapa? Dia kan teman sekelas kita, masa gak mau diajak? Ya gak mau lah, kan gak selevel udah. Ngapain kita ngajak si siapa tuh Rahel, kan dia gak selevel sama kita. Ya udah. Besok kita pakai baju apa ya? Pokoknya harus yang DC-nya itu yang wow banget. Oke sih, boleh. Oh iya. Mereka keluar bareng ya. Kok aku nggak diajak? Apa gara-gara aku nggak selevel sama mereka? Kemarin kita habis nongki ya, seru banget ya. Iya seru banget, apalagi kita pas foto booth, makannya mahal-mahal, enak banget lagi. Mana lihat. Ini Lucu kan? iya kan? Kalian habis dari jalan-jalan ya? Iya dong. Kok aku nggak diajak? Loh, kamu kan gak selevel sama kita. Ngapain kita ngajak kamu? Oh gitu ya. Jadi gitu ya.
Shen, kamu kok sendirian, kok gak gabung sama yang lainnya? Iya, kemarin firasatku memang bener sih. Soalnya aku gak diajak semangat sama mereka. Mungkin firasatmu aja kali. Enggak, soalnya mereka kemarin pas kumpul gak ada aku. Nanti aku coba tanya dulu sama yang lainnya ya. Ya udah, sekarang kita lanjut kerja kelompok ya. Fir, kamu udah ngerjain tugas yang kemarin belum? Sudah sih, tapi baru setengah. Nanti aku selesaikan. Halo teman-teman, udah mulai ya diskusinya? Ya, baru aja sih. Gimana teman-teman? Ada yang kesulitan nggak? Atau ada yang belum dikerjain? Iya nih, kita ada yang dulu nih bagian multikultural. Teman-teman, sebenarnya aku ngerti sih. Jadi aku ngejelasin nggak? Boleh. Gimana? Jadi konsepnya ini, masyarakat multikultural itu terdiri dari masyarakat dari berbagai perbedaan. Contohnya kayak budaya, suku, agama. Tapi mereka itu masih bisa hidup saling berdampingan dan saling menghargai. Kamu itu dapat dari mana? Aku lagi dapat dari perpus sama di jurnal sih. Oke, selesai. Yuk kita pulang yuk. Hanya karena perbedaan ras, kenapa sih masih banyak rasisme di Indonesia? Mari kita bahas lebih dalam. Intoleransi ras merupakan penolakan terhadap perbedaan etnis atau fisik seseorang karena menganggap dirinya lebih unggul daripada yang lain. Paham ini merupakan akar perpecahan sosial di bangsa ini. Intoleransi tidak sejalan dengan identitas bangsa ini karena memiliki suku yang beragam. Intoleransi menciptakan sebuah rasisme di mana rasisme sendiri adalah ideologi yang menganggap suatu etnis atau ras lebih unggul. Hal ini menyebabkan diskriminasi dan di mana dapat terciptanya golongan-golongan tertentu. Diskriminasi bisa terjadi di mana saja, terutama di tempat lingkungan umum, baik dari lingkungan sekolah dan lingkungan kerja. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi dari setiap warga negara Indonesia. Rasisme paling sering terjadi karena stereotip. Stereotip itu adalah anggapan negatif yang disederhanakan pada seluruh kelompok etnis tertentu. Stereotip ini yang akan membangun prasangka baru dalam pikiran kita. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengajarkan bagaimana pentingnya menghargai keberagaman dalam masyarakat sekitar. Dalam lingkungan kampus kita, pendidikan multikultural membantu mahasiswa memahami bahwa setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dengan memahami perbedaan tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai satu sama lain. Menurut kamu, apa arti keberagaman dalam lingkungan kampus? Menurut saya, keberagaman di kampus itu kesempatan untuk belajar memahami budaya dan cara pandang yang berbeda dari teman-teman kita. Apakah kamu pernah merasakan perbedaan budaya di kampus? Iya, tentu saja pernah. Karena mahasiswa berasal dari berbagai daerah, tentu bahasa maupun budayanya itu berbeda-beda. Menurut kamu bagaimana cara mencegah intoleransi di kampus?
Menurut saya, cara yang paling penting adalah saling menghargai dan tidak memandang rendah antara budaya atau latar belakangnya atau latar belakang dari orang lain. Menurut kamu, apa peran pendidikan multikultural? Peran multikultural yaitu membantu mahasiswa untuk memahami bahwa perbedaan itu bukanlah masalah, melainkan adalah sebuah kekayaan yang harus dihargai. Pendidikan multikultural bertujuan untuk membentuk karakter individu agar memiliki sikap toleransi, empati, keadilan, dan menghargai hak orang lain. Melalui pendidikan ini, seseorang diajarkan untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun tetap memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan sosial. Di lingkungan kampus, pendidikan multikultural memiliki peran penting dalam mencegah munculnya sikap intoleransi. Mahasiswa berasal dari berbagai daerah dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dengan memahami nilai-nilai multikultural, mahasiswa dapat membangun hubungan yang harmonis, saling menghargai pendapat, dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan keberagaman. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, bahkan berbeda cara berpikir. Perbedaan adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Namun, dari perbedaan itulah kita belajar satu hal penting, bahwa hidup bukan tentang menjadi sama, tetapi tentang saling menerima. Pesan yang dapat kita ambil dari pendidikan multikultural, pesan yang pertama adalah belajar menghargai. Menghargai bukan berarti harus selalu setuju, tetapi mampu menerima bahwa orang lain memiliki pandangan dan cara hidup yang berbeda. Dari sini kita memahami bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan pelajaran. Pesan kedua adalah membangun toleransi. Toleransi bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata. Memberi ruang kepada orang lain untuk menjadi dirinya sendiri, menghormati keyakinannya, dan tidak memaksakan kehendak. Toleransi adalah dasar dari kehidupan yang damai. Pesan ketiga adalah menumbuhkan empati. Ketika kita mampu menempatkan diri pada posisi orang lain, kita akan lebih mudah memahami perasaan, perjuangan, dan sudut pandang mereka. Empati membuat kita lebih manusiawi, lebih peduli, dan lebih bijaksana dalam bersikap. Pesan berikutnya adalah menolak diskriminasi dan intoleransi. Tidak ada manusia lebih tinggi atau lebih rendah hanya karena perbedaan identitas. Pendidikan multikultural mengingatkan kita bahwa diskriminasi hanya akan melahirkan perpecahan, sedangkan penerimaan akan melahirkan persatuan. Lingkungan kampus adalah tempat bertemunya banyak perbedaan. Mahasiswa datang dari berbagai daerah, membawa budaya, bahasa kebiasaan, dan cara pandang yang berbeda. Perbedaan ini menjadi warna dalam kehidupan kampus, menciptakan suasana belajar yang kaya akan pengalaman dan pengetahuan. Namun, di balik keberagaman tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu bagaimana hidup berdampingan dengan saling menghargai. Disinilah pendidikan multikultural memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan multikultural mengajarkan kita bahwa memahami keberagaman adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal, memahami, dan belajar satu sama lain. Dalam kehidupan kampus, seringkali kita bertemu dengan teman yang memiliki latar belakang berbeda dari kita. Ada yang berasal dari suku yang berbeda, memiliki keyakinan yang berbeda, bahkan memiliki cara pikir yang berbeda. Jika tidak dibangun sikap
intoleransi, perbedaan tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan intoleransi. Pada akhirnya, pendidikan multikultural bukan hanya tentang teori, tetapi tentang bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan nyata. Kampus yang mampu menghargai keberagaman akan melahirkan generasi yang lebih bijak, adil, dan siap hidup dalam masyarakat yang majemuk. Sebab, perbedaan bukanlah tembok pemisah, tetapi jembatan untuk saling memahami dan memperkuat persatuan. I just had to let you know you're